KPU Kabupaten Rokan Hilir menggelar FGD tentang penyusunan laporan evaluasi tahapan pemilihan tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor KPU Rohil tersebut turut dihadiri Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto. KPU Kabupaten Rokan Hilir menggelar FGD tentang penyusunan laporan evaluasi tahapan pemilihan tahun 2024. Acara ini mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komisioner Bawaslu, Kejari Rohil, Polres Rohil, Kodim 0321 Rohil, perwakilan Parpol, MUI, akademisi, serta para awak media. Acara ini juga turut dihadiri anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto. Menurut Ketua KPU Rohil Eka Murlan, evaluasi tahapan ini penting dilakukan agar ke depan baik tahapan pemilu dan tahapan pilkada selanjutnya jauh lebih baik. Kesempatan itu Eka juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu dan menyukseskan pilkada 2024 sehingga berjalan aman dan sukses. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah hadir dalam rangka FGD yang kami rancang, dan ini merupakan amanah undang-undang yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Nugi tadi. Dan ke depan masukan, saran, dan perbaikan yang disampaikan tadi itu pertama menjadi catatan penting bagi kami di KPU Rokan Hilir, karena masukan ini tidak hanya di FGD ini saja. Kami dari mulai tahapan kemarin kita sudah membuka ruang diskusi terkait dengan saran masukan dalam pelaksanaan pilkada. Nah, tapi puncaknya adalah kita laksanakan hari ini pasca dilaksanakannya pemilih, dan catatan-catatan tadi sudah kita rangkum. Pertama menjadi pedoman bagi kami yang akan kami benahi secara internal. Kemudian ini juga akan kita teruskan melalui KPU Provinsi dan nanti akan menjadi masukan di KPU RI. Salah satu usulan dari Kasbangpol Ketua untuk melibatkan daripada pihak seperti Tionghoa ini. Ya, jadi keterlibatan seluruh elemen masyarakat, ya bukan hanya Tionghoa, tapi khususnya Tionghoa yang disampaikan tadi, kita sebenarnya sudah melibatkan secara khusus baik di setiap sosialisasi maupun dalam keterlibatan sebagai petugas. Nah, ini kita sudah libatkan, tapi memang dari masyarakatnya sendiri terkadang yang kurang berkenan untuk ikut serta di dalam baik sebagai petugas maupun di dalam kegiatan. Tetapi kalau di dalam agenda kita itu sudah kita laksanakan. Di Bangko kemarin itu Provinsi Riau juga langsung turun dan kita terlibat, kemudian di Pasir Limau Kapas, di Pulau Halang. Nah, ini kita di mana titik-titik lokus khusus tertentu yang Tionghoa ataupun suku-suku yang lain yang barangkali perlu perhatian serius, itu kita lakukan tindakan khusus juga, perhatian khusus, karena ini kita lihat dari partisipasi, ya, dan partisipasi di daerah tertentu jika rendah, nah itu kita buat langkah-langkah tertentu bersama dengan. Baik, oke. Pertama, FGD ini kan perintah dari konstitusi dan undang-undang, ya. Jadi dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 itu dikatakan bahwa KPU wajib melaksanakan evaluasi tahapan pemilihan. Kemudian KPU RI meneruskan ketentuan norma Undang-Undang Pilkada itu melalui surat dinas nomor 314 tahun 2025 yang meminta KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk melakukan fokus group discussion tentang evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024. Nah, hari ini KPU Rohil dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Terkait dengan substansi daripada evaluasi, kami tadi banyak sekali mendengar masukan dari narasumber maupun dari masyarakat stakeholder yang hadir di sini terkait dengan bagaimana evaluasi Pilkada serentak 2024 itu untuk kemudian dibuat semacam rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada tahun-tahun selanjutnya. Nah, diantaranya adalah soal isu partisipasi pemilih, kemudian isu soal pemutakhiran daftar pemilih, kemudian tadi juga mencuat soal tapal batas antara Rokan Hilir sama Sumatera Utara, kemudian Rokan Hilir sama Kota Dumai, kemudian tadi juga mencuat soal bagaimana
desain sosialisasi dari tokoh agama dan akademisi yang menyebutkan perlu keterlibatan kelompok-kelompok keagamaan. Nah, kami melihat bahwa secara umum apa yang disampaikan itu tentu saja sebagai usulan yang progresif, usulan yang bagus, karena dalam pelaksanaan pilkada kemarin kita akui bahwa tentu saja tidak 100% sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu saja ada di mana-mana evaluasi-evaluasi yang masih bisa kita lakukan. Kami dari KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentunya sangat mendukung dan mengapresiasi segala masukan-masukan yang tadi disampaikan, termasuk dari pemerintah daerah terkait dengan bagaimana pola kemitraan atau sinergi ke depan yang bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Nama lengkap dan Iya, saya Nugroho Noto Susanto, SIP MSI sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Riau. Ya. Sip. Cukup Pak ya? Sip. Ya. Usai melaksanakan FGD, KPU Rokan Hilir juga memberikan sertifikat penghargaan kepada stakeholder yang telah menyukseskan Pilkada tahun 2024. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Cerai TV melaporkan.